Latar belakang Perang Dingin. Sebagai pendapat menyatakan bahwa Perang Dingin atau ketegangan antara AS Soviet dimulai sejak keduanya menjadi pemenang Perang Dunia II. Sementara pendapat lain menyatakan bahwa sejak revolusi Bolshevik di Rusia pada tahun 1917, karena Soviet kemudian mengisolasi diri. Lenin mengatakannya sebagai respon atas dikelilinginya Soviet oleh kapitalis dunia. Ketidakpercayaan Soviet dengan negara-negara Barat seperti Prancis, Inggris, dan AS selain karena perbedaan ideologi juga disebabkan oleh banyak hal, seperti lambatnya pembuatan front Barat melawan Jerman dalam Perang Dunia II, menyebabkan jatuhnya jutaan tentara Soviet pada front timur. Jerman mendorong Soviet hingga Stalingrad di tepi sungai Volga. Nah, setelah mengetahui latar belakang Perang Dingin, selanjutnya adalah perkembangan Perang Dingin. Perang Dingin adalah sebutan bagi suatu periode terjadinya ketegangan politik dan militer antara dunia barat yang dipimpin oleh Amerika Serikat dan sekutu NATO, dengan dua komunis yang dipimpin oleh Uni Soviet beserta sekutu negara-negara satelitnya. Peristiwa ini dimulai setelah keberhasilan sekutu dalam mengalahkan Jerman Nazi di Perang Dunia II, yang kemudian menyisakan Amerika Serikat dan Uni Soviet sebagai dua negara adidaya di dunia dengan perbedaan ideologi, ekonomi, dan militer yang besar. Uni Soviet bersama dengan negara-negara di Eropa Timur yang didudukinya membentuk Blok Timur. Proses pemulihan perang di Eropa Barat difasilitasi oleh program rencana Marshall Amerika Serikat, dan untuk menandinginya Uni Soviet kemudian juga membentuk Comecon bernama sekutunya Amerika Serikat, membentuk aliansi militer NATO pada tahun 1949, sedangkan Uni Soviet juga membentuk Pakta Warsawa pada tahun 1955. Baik, jika sebelumnya pengertian tentang perkembangan Perang Dingin, maka selanjutnya pengertian tentang upaya yang dilakukan negara-negara berkembang. Upaya oleh negara berkembang, perebutan kekuasaan antara Blok Barat dan Blok Timur dalam Perang Dingin banyak berdampak pada kondisi geopolitik dan keamanan di negara berkembang. Untuk meredam gejolak politik dan keamanan dunia akibat Perang Dingin, negara berkembang membentuk gerakan non-blok. Gerakan non-blok adalah bentuk sikap netral negara berkembang dalam Perang Dingin yang menyatakan tidak memihak pada Blok Barat maupun Blok Timur. Gerakan ini diikuti oleh lebih dari 120 negara di Asia dan Afrika. Indonesia merupakan salah satu negara yang menjadi pencetus dari gerakan non-blok, serta memfasilitasi pertemuan antara negara berkembang pada Konferensi Asia-Afrika 1955. Akhir Perang Dingin. Perang Dingin mendekati akhir ketika isu ekonomi mulai menghantam. Moskow menghabiskan 25% dari PDB untuk keperluan militer, mengabaikan konsumsi dan investasi sipil. Sementara setelah kekalahan Amerika Serikat pada Perang Vietnam, publik tidak lagi menghendaki adanya kontribusi yang terlampau besar dari Amerika pada kepentingan negara-negara tersebut. Baik Ronald Reagan ataupun Leonid Brezhnev mulai mengurangi porsi pengeluaran perang sejak 1980. Perang Dingin baru berakhir pada 1980-an ketika Uni Soviet dipimpin Mikhail Gorbachev. Kesimpulan, Perang Dingin adalah persatuan yang terjadi selepas Perang Dunia Kedua setelah kemenangan atas Jerman dan Jepang. Para sekutu yang memiliki landasan ideologi berada akhirnya terpecah dan saling berebut kekuasaan dan pengaruh di dunia. Negara bersatu terbagi menjadi dua kubu negara blok. Seteruan antara ideologi komunisme dan kapitalisme ini menyebabkan Perang Vietnam 1950 sampai dengan 1953, Perang Vietnam 1955 sampai 1975, krisis Kongo 1960 sampai 1966, serangan Uni Soviet ke Afghanistan 1979 sampai dengan 1989.
Faktor pendorong berakhirnya Perang Dingin adalah kekalahan Uni Soviet di Afghanistan yang merusak wibawa Uni Soviet di dunia. Uni Soviet dan negara komunis lainnya juga mengalami krisis keuangan dengan antrean panjang hanya untuk mendapatkan makanan dan bahan bakar. Melemahnya Uni Soviet memberi kesempatan bagi negara-negara di Eropa untuk melepaskan diri dari pengaruh Uni Soviet. Pemimpin Soviet Mikhail Gorbachev berupa melakukan reformasi di Uni Soviet untuk menghindari krisis melalui program Glasnost, keterbukaan, dan perestroika reformasi. Namun kedua program ini gagal mengalami kemunduran di Uni Soviet. Pada 25 Desember 1991, Mikhail Gorbachev mengundurkan diri sebagai pemimpin Uni Soviet. Keesokan harinya Uni Soviet resmi bubar sehingga negara-negara penyusun menjadi merdeka. Di Eropa, negara yang merdeka ini adalah Ukraina, Lituania, Latvia, Estonia, Belarus, dan Moldova. Runtuhnya Uni Soviet dianggap sebagai penutup Perang Dingin.